Hai, gua Adriano Kalbi. Gua berusaha menghibur kalian sobat-sobat di rumah. Aduh, gila, menyedihkan banget ya. Menurut gua gak ada yang lagi yang lebih menyedihkan di situasi yang gawat ini dan lu berusaha so asik gitu. Ya udah emang pasrah aja. Gue juga tadi berusaha. Gue aja membuka salam dengan keadaan stand up seperti ini. Gue sangat bingung. Gue tadi mau buka dengan halo sobat-sobat pandemi di rumah. Aduh, jelek banget. Sobat-sobat karantin di rumah. Aduh. Ya inilah yang terjadi emang kalau pandemi nggak ketemu vaksinnya gitu, dan gua nggak berusaha untuk segala sesuatunya jadi menyenangkan di rumah. Ini susah banget stand up kayak gini karena nggak ada penontonnya, kayak gagu aja gitu. Ini kayak ujian tapi boleh buka buku ya, nggak ada tantangannya. Nggak tahu beneran pinter apa enggak, gua nggak tahu gua ngerti ilmunya apa enggak. Lucu nggak lucu, bisa edit ulang, nggak ada lah pokoknya semua. Ini ngomong ke kamera kayak gini, gue baru tahu sekarang rasanya jadi vlogger tuh kayak gini. Kok mereka bisa seru sendirian, nggak ada yang nyorakin, tapi ya gitu. Gue sih sedih kalau nggak ada feedback hidup gue. Dan mereka kayak komplit gitu hidupnya tentang ngobrol aja ke kamera. Gue sih nggak bisa. Ya semua lagi di rumah aja, katanya lagi berjuang melawan pandemik. Gue nggak ngerti sih kalau di rumah aja tuh kenapa artinya berjuang. Kalau lawan penjajah kan di rumah aja ya nggak berjuang dong, namanya nggak mau ikutan itu namanya. Kita nggak memperparah penyebaran, udah itu doang. Jadi jangan sok-sok menghargai bahwa kita pahlawannya, nggak, kita nggak ikut nyebarin, udah kredit kita segitu aja, jangan ditingkat-tingkatin. Karena banyak banget yang apa-apa tuh dilebay-lebayin gitu, kayak sejak sosmed tiba-tiba introvert tuh meningkat gitu. Gue bingung kenapa ada sosmed introvert makin banyak. Kenapa ada introvert ngaku introvert gitu? Gue belum pernah denger Intel ngaku Intel. Kenapa gitu? Kok introvert gampang ngomong kamera gitu, bicara seolah-olah di imajinasi lo ngomong gini ada yang nepok tangan gitu, kayak itu nggak introvert, itu agak delusional sebetulnya. Aneh ya, gue nggak tahu nanti Lebaran bagaimana, katanya banyak yang sedih gitu, banyak anjuran jangan mudik aja, semua sedih nggak bisa kumpul saat Lebaran. Menurut gue sih, gue nggak percaya seluruh keluarga di Indonesia itu sedih nggak bisa kumpul, karena nggak semua orang suka sama keluarganya. Gue yakin. Kenapa Anda harus sedih saat nggak ketemu tante yang nanyain kapan kawin, nggak ketemu orang itu, kenapa harus sedih? Nggak usah sedih gitu, biasa aja gitu. Nggak ketemu sepupu lo yang kalau ketemu selalu minjem duit gitu, kenapa? Perlu disyukuri lah gitu, tahun ini mungkin kita nggak ketemu orang-orang itu gitu. Memang gitu ya, keluarga tuh kayak anggota band yang nggak bisa lu pecat gitu, jadi udah lu stuck aja sama dia gitu. Ahmad Dhani aja masih bisa mecat Ari Lasso, kalau lu nggak, ya udah emang ini gitu. Menurut gua kalau lu pengen tahu ya, lu tuh keluarga lu asik apa enggak, lu bayangin mereka itu satu kelas sama lo. Pada saat mereka satu kelas, lu pikir kayak, gue mau nggak ya satu geng sama mereka? Kalau enggak, ya lu emang nggak pengen. Lo emang nggak suka sama keluarga lo gitu, tapi lo kan nggak bisa milih, ya udah lo stuck. Karena kalau itu temen sekelas, lo nggak main sama yang kayak gini, nggak mau sedih. Gue berusaha ya biasa gitu, tapi gue nggak pengen kayak sok memberi inspiratif bahwa semua tuh baik-baik aja. Enggak, semua nggak baik-baik aja, semua tuh susah. Dan semua orang kayaknya pada positif-positif banget gitu. Dan gue tuh pengen banyak ngobrolin orang-orang yang kayaknya memanfaatkan keadaan pandemi seperti ini gitu. Karena gue yakin banyak hubungan yang udah nggak bahagia gitu, tapi senang karena pandemi, jadi mereka nggak harus ketemu gitu. Yakin gue banyak orang yang mutusin nggak tega tapi ketemu males tuh, banyak relationship yang kayak gitu. Ya kan? Yang udah 2 tahun, 3 tahun gitu. Yang ciuman aja udah melek, gak ada rasanya, kayak ini kapan kelarnya sih, lama banget gitu. Tapi lu kejebak status, mutusin gak tega gitu. Kalau sekarang kan kayak, aku tuh kangen deh pengen ketemu kamu, tapi gak bisa pandemi. Ya mau gimana gitu doang udah. Tanpa dosa ya emang pandemi yang disalahin. Yang paling enak nyalain situasi, gak nyalain diri sendiri. Karena pasti ada orang-orang kayak gitu. Gimana ya gitu, gue penasaran juga. Gue penasaran kenapa gak pernah ada testimoni mutusin orang di saat pandemi seperti ini, gimana gitu. Kita nggak usah ketemu lagi, emang nggak usah ketemu lagi. Mau nggak ngabarin juga ya emang udah tahu nggak di kemana-mana, nggak bisa kemana-mana ya di situ gitu. Tapi pasti enak sih ngekat orang posesif, ngekat orang yang diputusin nggak mau. Nih pandemi ini penyelamat gitu. Jadi
eh, kalau orang, gue baru mau percaya ada kepositifan di kala pandemi jika orang-orang itu yang bicara. Kalau yang luar itu menurut gue bohong. Menurut gue ini tuh bisa jadi barometer cinta yang baru ya, karena gue yakin nanti positifnya juga ada gitu, dimana kalau lu cinta banget, aduh gue tuh pengen banget nyium dia meskipun belum ada hasil rapid test. Hal-hal seperti itu gitu yang pengen dilakuin pasti. Gue tuh nanti kayak, nggak tahu, gue sih post apokaliptik banget nih. Gue mikirin mungkin nggak ya kayak ada situasi dimana kayak dia nggak cakep sih, tapi gue tahu dia punya antibody COVID gitu. Gimana mungkin untuk masa depan anak-anak lebih baik kalau diobatin susah, paling nggak siapa tahu gennya nurun. Itu pasti ada tuh kesempatan orang-orang yang mukanya kurang beruntung. Semoga Anda punya antibody COVID. Tapi gue tuh kadang-kadang kepikiran mungkin juga ini tuh cara alam semesta menghukum kita kali ya. Maksudnya kita terlalu banyak gitu menampilkan kebahagiaan yang nggak bener gitu, atau personality yang nggak bener, kayak introvert, ngaku introvert, terus kayak oh ya kita lihat seberapa lo bahagia, ya kita jebak semua, nggak ada yang boleh keluar di rumah gitu, baru tuh rasain gitu, emang nggak bahagia nggak gitu. Nah, yang ngaku introvert coba tuh di rumah. Kalau lu ngaku introvert tapi ternyata lu nggak bahagia di rumah, ya lu berarti bukan introvert. Karena teman-teman gue yang introvert bahagia banget, dia bilang ini tinggal nggak ada orang tua gue aja nih, gue bahagia banget di rumah ini. Udah itu doang, dia cuma tinggal satu lagi masuk. Jadi kalau enggak ya mungkin lo harus berpikir ulang gitu. Makanya mungkin janganlah banyak-banyak berbohong. Akui aja kita sebenarnya kayak apa. Gue beneran kayak semuanya tuh ngeliat di TV orang produksi gitu, live show, semua pada pakai topeng las yang transparan, itu sedih gue liat. Ngapain sih syuting lagi gini, aduh. Emang sulit mau kelihatan aman tapi nggak konyol tuh sulit loh. Apalagi ntar juga ada yang komen, ini kok Bang Adri syuting nggak pakai apa gue harus syuting pakai. Men, kalau ngelawak pakai topeng las itu gue yakin nggak lucu, men. Semua orang pada kayak, aduh tuh ngapain sih pakai topeng itu? Gue ada stand up aja. Sedih, men. Gue kan lagi ngetren tuh ya, lagi di rumah gitu, kolaborasi jarak jauh, terus telepon halu ngomong sama cewek cantik yang lu harap kenal sama lu padahal nggak kenal sama lu, itu yang konsepnya. Kenapa itu keren, tapi kalau dulu Photoshop peluk cewek seksi itu katro ya gitu kan, sama tingkat delusionalnya, bedanya apa? Gue tuh pengen membela lo orang-orang itu, dia nggak sekatro yang lo pikir. Hanya karena kalian banyak yang ngelakuin gitu ya. Itu juga butuh kreativitas gitu. Photoshop susah, men, skillnya. Gue berusaha nggak rasis selama pandemi, tapi ternyata gue rasis. Gue sekarang milih-milih banget mau berinteraksi sama orang gimana. Kalau nggak perlu berinteraksi gue nggak mau. Gue berhenti ngasih uang ke tukang parkir. Karena kalau COVID gara-gara tukang parkir, gue sedih gitu, kayak ya ampun kenapa gitu harus memberikan. Ini ntar ada asosiasi tukang parkir yang protes nggak sama video ini? atau manusia silver tuh canggih-canggih loh, nggak ada yang pakai masker di luar tuh, hebat-hebat. Gue penasaran, gue pengen hadir di saat meetingnya mereka saat menentukan warna silver itu gimana. Pokoknya silver semua ya, nggak ada yang lain. Nggak ada emas, silver. Gue udah beli 2 karton, nggak bisa. Karena gue yakin itu prosesnya otoriter, nggak mungkin demokrasi. Nggak mungkin dia yang setuju silver angkat tangan gitu, nggak ada. Dia pasti udah telanjur beli, mau nggak mau. Apalagi ya? Kalian sempat lihat berita itu nggak sih yang pasien sembuh COVID joget TikTok keluar rumah sakit? Gue tuh sedih loh lihat yang kayak gitu, kayak ayo Pak, berlima baris ya Pak, ayo, gini, salah, bukan gitu dong gerakannya, coba kiri dulu baru kanan gitu, aduh di mana? Gue tuh kalau jadi pasiennya kayak, Mbak mohon maaf Mbak, saya tadi nyaris mati loh Mbak, jangan keluar lah disuruh-suruh kayak gini. Aduh, harga diri tapi gimana ya, mending sembuh apa, tapi harga diri terluka apa gimana sih hidup sekarang gitu. Ya ampun, untung pada pakai masker ya, jadi nggak ketahuan mukanya siapa. Dan ini tuh gue nggak tahu sih, kayak
Kemarin juga ada sempet orang yang diketahui positif dijemput paksa, dia adalah ngamuk-ngamuk di kampungnya, ngancem pengen meluk-meluk orang. Gue baru sekali loh eh dipeluk tuh semenakutkan itu gitu. Dipeluk tuh kan gestur ramah ya. Gitu. Apa rekam saya peluk deh, saya peluk ya ampun itu orang kalau udah desperate dan kesel tuh emang gitu ya. Dan nggak ada orang rumahnya yang teriakin gitu, Pak jangan gitu Pak, malu dilihat tetangga gitu, nggak ada, bukan dia menyerahkan diri aja gitu, kan makin jelas ya dia itu siapa, bukan cepet-cepet lari. Cuma warga-warga kampungnya juga nggak ada yang mau nasehatin, ya gimana mau nasehatin, ketemu nanti ketularan. Uh, Kayaknya ini akan menuai banyak kritik nih stand up-nya, kita lihat aja. Tapi gue jadi belajar kayak work from home gini dan pandemi ini tuh kayak ngasih pelajaran buat gue, lu tuh harus selalu bersyukur. Lo kayak hidup tuh singkat, nggak ada yang pernah tahu apapun yang lu cita-citakan tuh bisa sirna karena lu di kayak giniin. Jadi kayaknya hidup tuh terlalu pendek untuk berkompromi menurut gue. Kalau lu nggak suka, udah bilang aja nggak suka, tinggalin relationship lu, nggak ada gunanya. Buat apa? Nggak mungkin ngelanjutin. Atau kalau lu pengen suatu barang atau apa yang bisa bikin lu happy atau bikin lu survive, beli aja sekarang. Apalagi kalau lu pakai Shopee gitu ya, higienis, cepet diantar, aman. Udah ngapain gitu, nggak usah sok-sok mikir, aduh beli nggak ya gitu. Besok mungkin nggak ada, mau ngomong apa kalau udah besok nggak ada, itu ntar semua cuma jadi konsep. Yang pengen berkreasi, pengen ngejalanin apa gitu, lu mulai aja sih gitu. Lu mau ngelukis mau apa ya sekarang saatnya. Ini si Adri tuh sengaja habis dark jokes ini sok-sok inspiratif ya. Ya kayak ini. Tapi gue juga gak berusaha pengen kayak menetralize bahwa semua keadaannya asik gitu. Menyapa ini sobat-sobat karantin atau alone but together. Alone but together tuh gimana sih ceritanya ya? Alone together gitu, kita mau ngomong apa? Ya jadi apapun yang pengen lo lakuin jangan tunda aja, udah sikat aja. Kalau perlu beli sekarang. Apapun yang bisa membantu lo bertahan di rumah gitu. Jadi tapi tetap lo jangan keluar, apalagi mudik. Mudik udah dipersulit aja, orang masih ngotot beli surat mudik. Menurut gua, tapi gua harus beri penghargaan sih kepada kreativitas orang-orang yang mengarang surat mudik. Mungkin dia berusaha balik modal saat dia nyetok masker waktu dia panik pandemi. Itu juga banyak tuh, gue menarik banget lihat orang-orang yang waktu pandemi meledak dia berusaha mencari-cari keuntungan di tengah-tengah kesusahan orang lain. Dia nyetok masker dan hand sanitizer. Sekarang harganya mau dijual berapa, dimurahin juga nggak ada yang mau beli gitu, malah dihujat-hujat netizen. Dikira emas kali ya nyetok ya gitu. Kalau emas iya bener, nggak ada yang bisa bikin lagi emas. Hukum ekonomi dasar itu supply lawan demand. Kalau supply-nya rendah, demand tinggi, pasti harga naik. Tapi kalau itu emas, tapi kalau maskeran semua orang bisa bikin lagi ya masker, jadi nggak ada gunanya. Itu bukan logam berharga. Ya ada, lu malah nyusahin orang. Mungkin orang yang sama karena dia tekor di masker, dia bikin surat perjalanan COVID yang nggak tahu ya. Jangan dicontoh, jangan dicari. Lagi juga beli surat COVID tuh kayak apa, ngumpulin tugas minta dikerjain temen gitu. Kayak lu nggak tahu apa isinya, kayak surat COVID yang ada gitu nih gitu, tapi nggak tahu pembacaannya. Nggak usah, jangan. Nanti ntar ketahuan, malu. Mudik nggak bisa, terus ketahuan ditangkap polisi, lebih sedih lagi, ntar keluarga di rumah tambah sedih. Jadi nggak usah, stay at home, make yourself entertain, beli apapun yang bisa lu bikin terhibur, jangan kemana-mana, stay safe dan tetap cuci tangan. Udah 15 menit gone, habis menderita.